Cekak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki babak paling menegangkan. Undian putaran keempat yang digelar di Markas FC, Kuala Lumpur, Kamis 17 Juli tahun 2025, menempatkan timnas Indonesia di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Hasil ini memicu reaksi beragam. Namun satu yang paling mencuri perhatian publik, pelatih veteran Irak, Hasan Ahmed, secara terang-terangan meremehkan timnas Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengundian, Hasan Ahmed menyebut grup B jauh lebih mudah bagi singa Mesopotamia dibanding grup A yang dihuni Qatar, Uni Emirat Arab UEA, dan Oman. Menurutnya, kehadiran timnas Indonesia di grup ini adalah keuntungan bagi Irak untuk membuka jalan lolos ke putaran final Piala Dunia kedua kalinya sepanjang sejarah mereka. Kesempatan bagi Irak berlaga di Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah sangat terbuka. Apalagi grup ini berimbang dan menurut saya lebih mudah daripada grup A yang dihuni lawan-lawan kuat seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman, kata Hasan Ahmed tanpa ragu. Timnas Indonesia diremehkan, bertemu Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih veteran Irak, Hasan Ahmed, optimis negaranya lolos Piala Dunia 2026, segrup dengan timnas Indonesia membuat mudah. Undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada Kamis 17 Juli tahun 2025 di Markas FC, Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil undian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 menempatkan Irak dan timnas Indonesia dalam satu grup yang sama. Musuh sekaligus kawan lama skuad Garuda sejak putaran kedua disatukan kembali dalam putaran 4 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Irak dan timnas Indonesia berada di grup B putaran 4 kualifikasi bersama tuan rumah yang sudah dipilih, yakni Arab Saudi. Hasan Ahmed merasa peluang cerah Irak dalam melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 usai melihat hasil undian. Bahkan menurutnya, tergabung grup B bersama timnas Indonesia dirasa lebih mudah bagi Irak ketimbang masuk grup A. Bagi Hasan Ahmed, tim-tim di grup A seperti Qatar, Uni Emirat Arab, UEA dan Oman jauh lebih sulit untuk dihadapi Irak. Ahmed Hasan pun yakin Irak mampu keluar sebagai juara grup dan meraih tiket langsung ke Piala Dunia ke-2026. Kesempatan bagi Irak berlaga di Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah sangat terbuka. Apalagi grup ini berimbang dan menurut saya lebih mudah daripada grup A yang dihuni lawan-lawan kuat, seperti Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman, kata Ahmed Hasan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia dan Patrick Kluivert khususnya sebagai pelatih kepala. Irak dan Arab Saudi sejatinya bukan lawan asing, keduanya pernah merasakan keganasan skuad Garuda. Meski saat melawan Irak, timnas Indonesia belum sekalipun bisa meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dua pertemuan berakhir dengan kekalahan baik saat kandang maupun tandang, namun kini Irak sedikit berbeda. Irak baru saja memecat Jesus Kosses dan menunjuk Graham Arnold sebagai pelatih kepala baru mereka. Singa Mesopotamia sedikit mengalami penurunan performa setelah hanya meraih 1 poin dari 2 laga melawan Kuwait dan Palestina. Sementara itu, timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober tahun 2025. 3 hari berselang atau pada 11 Oktober, barulah timnas Indonesia bersua kawan lama, Irak. Hanya juara grup yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up melaju ke putaran kelima. Cukup mustahil bagi skuad Garuda langsung lolos, tetapi dari sini peluang itu terbuka sangat lebar. Bukan tanpa alasan Hasan Ahmed terlihat sesumbar. Irak memang memegang rekor positif atas Garuda di fase kualifikasi sebelumnya, 2 kali menang, termasuk mencuri 3 poin di Gelora Bung Karno dengan skor 2-0. Namun, publik sepak bola Asia tahu bahwa situasi di putaran keempat akan jauh berbeda. Irak kini mengalami masa transisi setelah memecat Jesus Kosses dan menunjuk Graham Arnold sebagai pelatih anyar. Di 2 laga uji coba terakhir, Irak tampil di bawah ekspektasi, hanya meraih 1 poin dari Kuwait dan Palestina. Situasi internal skuad juga belum sepenuhnya solid karena beberapa pilar cedera dan adaptasi taktik Graham Arnold masih berproses. Di sisi lain,
Timnas Indonesia justru dalam fase kebangkitan moral meski diterpa badai cedera salah satunya Romni yang harus absen. Kabar absennya Romni memang pukulan telak, tapi juga jeti momentum Patrick Kluivert untuk memoles opsi-opsi baru seperti Ragnar Oratmangoen, Chen Schreiber, hingga talenta naturalisasi Moro Zilchtra. Jangan lupa, Arab Saudi juga pernah merasakan kerasnya perlawanan Garuda. Di putaran ketiga, Ragnar Oratmangoen bahkan sukses membobol gawang Saudi meski Indonesia harus puas dengan hasil imbang dramatis. Skuad merah putih di bawah Kluivert kini dihuni pemain-pemain Eropa berpengalaman Tom Hee, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk yang perlahan mulai padu. Kombinasi pilar senior dan darah muda seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Neesen Choan akan menjadi kekuatan lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menanggapi komentar Hasan Ahmed, Patrick Kluivert dengan tenang menegaskan bahwa Garuda tidak gentar sedikit pun. Kami menghormati Irak, tapi timnas Indonesia bukan tim yang mudah dipatahkan. Kami akan buktikan di lapangan nanti, ujar Kluivert dalam konferensi persnya. Sinyal perlawanan ini penting, sebab skuad Garuda kini punya mental juang yang makin solid. Belajar dari 2 kekalahan lalu, Kluivert diyakini bakal menyiapkan taktik anti-mainstream untuk meredam lini serang Irak yang bertumpu pada Ayman Hussein dan Mohanad Elai. Timnas Indonesia akan membuka ronde keempat dengan laga panas melawan Arab Saudi pada 8 Oktober tahun 2025. Lalu hanya berselang 3 hari, Irak menanti pada 11 Oktober tahun 2025. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia ke 2026. Runner-up harus bertarung lagi di putaran kelima. Mustahil, tidak ada yang mustahil. Di sepak bola, mental, strategi, dan semangat kolektif bisa menjungkir balikan segalanya. Justru tekanan jeti bahan bakar pembuktian bahwa merah putih layak diperhitungkan di level Asia. Timnas Indonesia boleh diremehkan, tapi sejarah menulis, Garuda selalu bangkit di saat diremehkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap mendukung penuh? Jeti, meski timnas Indonesia diremehkan Irak, bukan berarti mimpi Garuda otomatis hancur. Patrick Kluivert dan para pemain punya waktu beberapa bulan untuk membuktikan ke Asia bahkan ke dunia bahwa mental petarung kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Di atas kertas, Irak boleh unggul. Arab Saudi punya stadion megah dan dukungan tuan rumah. Tapi di atas lapangan hijau, sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang berani bermimpi dan bekerja mati-matian untuk mewujudkannya. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang pantas ganti Noel Romni? Apakah Garuda bisa membalas kekalahan dari Irak dan lolos ke Piala Dunia pertama kalinya? Tulis prediksi kamu di kolom komentar sekarang juga. Kita ramaikan dukungan untuk timnas. Jangan lupa like kalau kamu dukung timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Subscribe Cekot Tait. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan fakta-fakta panas seputar timnas, Liga Indonesia, dan kualifikasi Piala Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda!